Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kelompok kita akan menjelaskan tentang sifat kedatangan bangsa Jepang ke Asia Tenggara. Kita mempunyai tim yang bernama aku Aurelia Rahman Aku Laurelia Mabel Hartanto. Keisha Nurmadina. yang akan mulai mempresentasikan. Yang pertama, sifat kedatangan Jepang ke Asia Tenggara. Satu, militeristik. Kedatangan Jepang ke Asia Tenggara dilakukan dengan kekuatan militer yang besar. Jepang menyerang dan menduduki berbagai wilayah Asia Tenggara secara cepat dan agresif, seperti menyerang Malaya dan Singapura pada tahun 1941 hingga 1942. Dua, menduduki Indonesia, Hindia Belanda pada tahun 1942. Yang ketiga, masuk ke Filipina, Burma, atau Myanmar, dan Indochina, Vietnam, Laos, Kamboja. Tujuan utamanya adalah menguasai wilayah strategis dan sumber daya alam, terutama minyak, karet, dan bahan mentah lainnya yang penting untuk mesin perang Jepang. Sifat kedatangan Jepang ke Asia Tenggara yang lainnya ialah ekspansionis atau yang bisa dipanggil dengan imperialis. Jepang menjalankan kebijakan ekspansi wilayah untuk menciptakan apa yang mereka sebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Secara resmi, ini diklaim sebagai usaha membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan berat. Namun kenyataannya, Jepang itu malah menggantikan posisi kolonial Barat dan mengeksploitasi sumber daya lokal. Terus rakyat lokal dijadikan buruh paksa seperti Romusa, dan penindasan tetap terjadi, dan kebebasan yang dijanjikan tidak benar-benar diberikan. Sifat kedatangan Jepang ke Asia Tenggara yang terakhir itu adalah propaganda pembebasan Asia. Jepang menyebarkan propaganda bahwa mereka datang sebagai saudara tua untuk membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan Barat. Adapun slogannya seperti Asia untuk orang Asia. Slogan ini digunakan untuk menarik simpati rakyat setempat. Dalam berbagai kasus, Jepang mendukung gerakan kemerdekaan lokal seperti di Indonesia hanya jika menguntungkan posisi Jepang. Selanjutnya, ada dampak kedatangan Jepang ke Asia Tenggara, yaitu Romusa. Romusa yang berarti buruh dalam bahasa Jepang merujuk pada individu non-Jepang yang dipaksa bekerja untuk militer Jepang selama Perang Dunia II, khususnya di Asia Tenggara. Para buruh ini yang seringkali warga sipil mengalami kondisi kerja yang keras dan tingkat kematian yang tinggi, terutama ketika dikirim untuk bekerja jauh dari rumah mereka. Mereka menghadapi pekerjaan berat, makanan, dan tempat tinggal yang tidak memadai, dan sedikit atau tidak ada perawatan medis yang mengakibatkan tingginya angka kematian. Ada satu lagi dampaknya, yaitu eksploitasi besar-besaran. Jepang melakukan eksploitasi terhadap Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan perang dan memperkuat industri mereka selama Perang Dunia Kedua. Mereka membutuhkan sumber daya alam kayak minyak, karet, bahan mentah lainnya untuk mendukung operasi militer dan industri mereka, yang membuat Jepang berambisi untuk membangun lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mengharuskan mereka menguasai sumber daya alam dan ekonomi di Asia Tenggara dengan cara eksploitasi besar-besaran. Adapun tujuan dari Jepang itu tentu aja yang pertama menguasai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kepentingan industri dan militer mereka dalam Perang Pasifik. Selain itu, Jepang juga ingin memperluas pengaruh dan kekuasaannya di kawasan tersebut, serta menantang kekuatan kolonial Barat. Terakhir, ada kesimpulan dari kedatangan bangsa Jepang ke Asia Tenggara, yaitu bangsa Jepang datang ke Asia Tenggara dengan tujuan utama untuk menguasai sumber daya alam dan memperluas wilayah kekuasaannya demi mendukung kebutuhan perang dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun awalnya mereka mengaku sebagai saudara tua dan membawa slogan Asia untuk orang Asia, kenyataannya orang Jepang itu bersifat imperialis dan militeristik dan menindas.
Nah, oleh karena itulah, kedatangan Jepang ke Asia Tenggara bukanlah untuk membebaskan wilayah ini dari penjajahan Barat, tetapi sebagai bentuk penjajahan baru yang bahkan lebih keras dan eksploitatif. Berikut adalah presentasi kita yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bye.